Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh datang mendekat pada Tuhan dan memanggil Dia Bapa. Mari kita naikkan pujian. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kita naikkan pujian ini ya Bapak Ibu Saudara. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan, Yesus ku cintakan, Yesus ku cintakan. Mari bersama-sama kita akan membuka ibadah ini di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, betapa hati kami mengucap syukur di hadapan-Mu, karena Engkau masih memberkati kami dengan waktu untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Sekarang kami hendak bersekutu dalam roh dan kebenaran, yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh semua fasilitas manusia. Tetapi kami langsung membuka hati kami untuk menuju ke tempat-Mu. Biarlah tangan Tuhan memberkati, Roh Kudus menguatkan kami, sehingga meskipun kami hanya melalui daring, melalui siaran di dalam YouTube ini, Bapak sungguh-sungguh menjamah hati kami, Bapak sungguh-sungguh hadir di dalam hati kami. Kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, biarlah Engkau berkenan atas kami semua apa yang kami lakukan di hadapan-Mu.
Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti sependapat dengan saya bahwa kita sudah jemu, sudah bosan dengan yang namanya virus corona. Segala hal sudah dilakukan, namun seolah sia-sia. Dan di sini Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, jangan pernah berputus asa karena di atas segalanya itu ada Tuhan Allah kita yang berkuasa. Dia berkuasa di bumi di surga. Dia berkuasa untuk menghapuskan dosa dan Dia juga berkuasa untuk menyingkirkan virus corona. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian yang mengatakan berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau katakan lagi Bapak Ibu Saudara, berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang sangat berkuasa. Dan karena kita hanya manusia biasa Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak
tidak memahami jalan pikiran Tuhan. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus paham, tapi kita harus percaya bahwa di balik segala lika-liku hidup kita, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Mari, pagi ini saya mengajak kita semua, kita mau mempersiapkan diri, kita mau mempersiapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, bukalah hatimu bagi Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang pada Tuhan. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, memiliki Allah yang begitu berkuasa, memiliki Allah yang sekalipun jalan pikirannya tidak dapat kami selami, tidak dapat kami pahami, namun segala yang diperbuat adalah sempurna dan untuk kebaikan kami. Maka biarlah ya Tuhan, kami mau terus setia untuk mengiring-iring Engkau di sepanjang kehidupan kami. Meskipun sulit, meskipun berliku-liku, meskipun jatuh bangun, kami mau terus berusaha ya Tuhan untuk setia kepadamu. Dan pagi ini Tuhan, kami merasa bersyukur karena kami berkesempatan untuk diberkati dengan firman Tuhan yang kami percaya bahwa
bahwa firman-Mu Tuhan sanggup untuk terus menjaga kami untuk hidup benar di dalam jalan Tuhan. Mari saat ini Tuhan, Kau menguasai setiap hati dan pikiran kami agar fokus tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, perkataan-Mu. Biarlah Tuhan semuanya boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah di minggu pertama pada bulan Februari di tahun 2021. Dan saat ini apa yang kita lakukan adalah beribadah secara daring. Mengapa? Karena pemerintah memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memutus rantai penyebaran COVID, sehingga hari Sabtu dan hari Minggu Bapak Ibu dan saudara sekalian di rumah saja, ya. Maka dari itu bisa menikmati ibadah dari rumah. Menyetel YouTube biasanya 1 kali, sekarang mungkin bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung kepada waktu yang tersedia. Baiklah, mari kita melanjutkan belajar firman Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Penghakiman di Tahta Putih yang Besar. Penghakiman di Tahta Putih yang Besar. Judul ini spesifiknya adalah penghakiman, atau yang sering kita sebut dengan pengadilan. Artinya apa? Bahwa setiap orang harus dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan di dalam dunia, atas apa yang sudah dikerjakan di dalam dunia. Bagaimana penghakiman di tahta putih yang besar itu? Mari kita melihat dan membaca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Wahyu pasal 20 ayat yang 11 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya. Dalam bagian yang kita baca, kita melihat dituliskan mengenai penghakiman di tahta putih yang besar. Nah, penghakiman ini kita melihat adalah penghakiman yang terakhir. Mengapa dikatakan penghakiman terakhir? Yang pertama kita melihat tanda-tanda bahwa penghakiman ini terakhir. Yang pertama di dalam ayat 11, di hadapannya lenyaplah langit dan bumi dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dalam ayat 11 dikatakan langit dan bumi lenyap. Artinya sudah tidak ada lagi kehidupan di bumi, tidak ada kehidupan lagi di langit, baik itu mungkin ada UFO atau ada
makhluk lain, semuanya sudah tidak ada. Artinya memang ini adalah terakhir. Dalam ayat 12 dikatakan, orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta Allah. Orang-orang mati, baik besar maupun kecil, berdiri di hadapan tahta Allah. Jadi semua orang mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama hidupnya di dalam dunia dan dia sudah mati, berdiri dihakimi. Ayat ke-13 dilanjutkan lagi, laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Maut, kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Ketika kita bicara maut, itu diterjemahkan dari kata thanatos yang artinya kematian secara umum. Baik itu kematian yang kecelakaan, kematian yang menjadi pahlawan, kematian orang-orang yang berjasa dan seterusnya di dalam dunia itu disimpan dalam thanatos. Tetapi kemudian ada kerajaan maut, berasal dari kata Hades, artinya dunia bawah. Yaitu ketika orang sudah mati, kemudian diturunkan dunia bawah, berada di dalam kekuasaan iblis dan setan. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang telah disimpan di dalamnya seumur hidup. Hal ini terjadi, penghakiman di tahta putih yang besar ini, setelah setan, setelah binatang antikristus, setelah nabi palsu ditangkap, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala atau di dalam pengadilan yang terakhir setelah kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab, itu ada 4 macam pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan atas orang-orang percaya atau gerejanya atau orang Kristen. Itu terjadi sesudah mereka diangkat pada kenaikan atau rapture, yaitu di dalam 1 Tesalonika. Dijelaskan juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, dijelaskan juga dalam Roma 14 ayat 12. Di mana tiap-tiap orang percaya yang disebut gereja yang sudah lahir baru dibangkitkan dari kematiannya, dari sepanjang sejarah, dan mereka akan menjadi pengantin perempuan. Dan di saat pesta itu Tuhan memberikan upah kepada setiap orang atas apa yang dilakukannya sebagai orang yang percaya. Lalu ada penghakiman yang kedua atau pengadilan yang kedua, yaitu dalam kebangkitan pertama, yang mana adalah sebuah kebangkitan yang berkaitan dengan Israel, yaitu orang-orang Israel yang beriman dibangkitkan kembali yang sudah mati, baik itu yang mati sebelum terjadinya tribulasi maupun pada masa tribulasi, mereka hidup kembali. Kemudian mereka akan menerima jabatan-jabatan dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pemimpin-pemimpin. Itu adalah kebangkitan yang pertama. Dan berbahagialah orang yang mengalami kebangkitan pertama itu berkaitan dengan Israel dan orang-orang yang percaya kepada Allah melalui pemberitaan Israel. Kemudian yang ketiga adalah penghakiman terhadap malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh, setan dan iblis antikristus dan juga nabi palsu dihakimi setelah kerajaan 1000 tahun diakhiri. Kerajaan 1000 tahun berakhir, sedikit waktu mereka diperkenankan untuk menyesatkan kembali orang yang keluar dari kerajaan 1000 tahun, dan akhirnya iblis dijatuhi hukuman, masuk dalam api neraka yang kekal. Dan yang keempat yang kita baca yang terakhir adalah penghakiman di tahta putih yang besar. Rupanya penghakiman ini adalah penghakiman massal, penghakiman terakhir, penghakiman terhadap orang-orang yang disebut menolak menyembah Tuhan. Yaitu orang yang mati sepanjang sejarah dari zaman Adam sampai terakhir kerajaan 1000 tahun, mereka membuktikan bahwa mereka menolak menyembah Allah dan memilih menyembah kepada binatang dan menyembah kepada setan itu. Mereka semua berdiri di hadapan tahta, diadili bersama-sama. Itulah sebabnya penghakiman ini disebut penghakiman yang terakhir, karena tidak ada kesempatan manusia hidup lagi, tidak diizinkan lagi manusia secara daging
hidup di dalam bumi, bumi sudah dihancurkan. Dan di dalam bagian ayat yang kita baca, selain kita mendapatkan informasi bahwa ini penghakiman yang terakhir, kita juga bisa melihat siapa yang terlibat dalam penghakiman ini. Siapa saja yang terlibat. Dengan jelas kita melihat dikatakan di situ, di atas tahta putih yang besar itu duduk seseorang yang menghakimi. Siapakah gerangan mereka? Kalau kita membaca dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 23 bahwa semua penghakiman telah diserahkan kepada anak oleh Bapa. Bapa tidak menghakimi siapapun. Jadi semua penghakiman diserahkan kepada anak. Sehingga kita patut menduga dan meyakini bahwa siapa yang duduk di dalam kursi penghakiman itu sebagai hakim adalah Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan dan menjadi hakim yang utama terhadap orang-orang yang menolak menyembah Allah. Lalu kapan penghakiman itu diadakan? Menurut bagian yang dijelaskan dalam pasal 20 ini, waktunya adalah akhir kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun janji kepada Daud dipenuhkan, yaitu kerajaan yang kekal, rajanya kekal, tahtanya kekal, keluarganya kekal, dan selesai membuktikan bahwa banyak orang yang masih tidak mau menyembah Tuhan. Lalu kemudian pada akhir itu semua Tuhan menghancurkan semua. Kudeta iblis gagal, kemudian Tuhan menghadapkan semua manusia untuk dihakimi. Dan sebelum pasal yang ke-21, Tuhan membuat langit dan bumi yang baru. Jadi langit dan bumi yang lama dihancurkan, dilenyapkan, Tuhan kemudian menghakimi orang-orang, lalu kemudian setelah penghakiman ini Tuhan membuat langit dan bumi baru. Siapa saja yang terlibat di dalam penghakiman ini? Siapa saja yang dihakimi? Dalam ayat 12 adalah orang-orang mati, besar dan kecil, sampai zaman kerajaan 1000 tahun selesai. Jadi kita melihat bahwa orang-orang mati dari zaman Adam sampai zaman Gog dan Magog yang menolak menyembah Allah, sekali lagi menolak menyembah Allah, mereka yang dihakimi. Kemudian semua kantong-kantong kematian, semua penjara, baik itu laut, maut, kerajaan maut, dunia orang mati, itu adalah penjara bagi orang setelah mati, semuanya menyerahkan di hadapan tahta pengadilan itu, lalu kemudian maut dan kerajaan maut dilenyapkan. Jadi kita melihat siapa yang terlibat adalah semua orang yang menolak menyembah Tuhan. Dan menyembah Tuhan Allah dan Yesus Kristus sepanjang sejarah, mulai zaman Adam sampai Gog dan Magog. Jadi kita tahu siapa hakimnya? Tuhan Yesus Kristus. Kapan waktu penghakiman itu terjadi? Sesudah zaman kerajaan 1000 tahun, sebelum langit dan bumi baru dibikin. Siapa yang dihakimi adalah semua orang mati besar dan kecil, semua orang yang sudah dalam penjara kematian diserahkan, semua orang yang menolak menyembah Tuhan, menyembah Yesus Kristus sepanjang sejarah. Lalu yang ketiga, kita melihat dalam bagian ayat ini bagaimana proses penghakiman itu. Kalau kita melihat proses penghakiman dalam ayat yang ke-12, semua orang mati berdiri di depan tahta itu. Semuanya harus berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kita melihat dibuka kitab-kitab. Banyak catatan yang dibuat di dalam dunia ini yang dilakukan oleh malaikat, dan ada satu kitab khusus, kitab yang lain dikatakan kitab kehidupan. Lalu berikutnya ayat 12 itu, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka yang tertulis di dalam kitab-kitab. Jadi kitab-kitab itu merekam semua apa yang dilakukan orang di dalam dunia
seumur hidupnya. Dan ketika berada di hadapan tahta putih, maka semua kitab dibuka, dicocokkan, ditampilkan, dijadikan barang bukti untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan mati. Kalau ayat 13 dikatakan, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lagi ayat 15 dikatakan, setiap orang yang mati itu dihakimi menurut perbuatannya. Di sini seringkali terjadi pengertian yang berbeda dengan Alkitab. Karena dikatakan bahwa orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Padahal kita tahu bahwa penghakiman ini bukan penghakiman untuk menerima keselamatan. Jadi tidak ditimbang mana yang baik, mana yang tidak baik, amalnya berapa, kemudian kesalehannya kayak apa, kemudian ditimbang sedemikian rupa. Kalau berat amalnya dan kesalehannya, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah tidak ada di sini. Karena apa? Alkitab mengatakan ini semua adalah catatan orang-orang yang menolak menyembah Allah. Kalau orang menolak menyembah Allah, mengapa dia dimasukkan ke dalam surga? Bukankah dia akan menjadi musuh yang terus-menerus? Tetapi yang kita lihat di sini adalah sebuah vonis hukuman yang diberikan kepada setiap orang di dalam dunia. Jadi kalau kita melihat pengadilan secara umum di dunia ini, orang-orang yang diadili adalah orang-orang yang sudah tertangkap basah, tertangkap ada barang bukti, kemudian mereka dihakimi. Tidak ada orang yang dihakimi itu kemudian mereka dinyatakan bebas bersyarat, kemudian mendapat hadiah, tidak ada. Semua orang yang dihakimi karena kejahatannya berdasarkan pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, dijatuhkan hukuman sekian tahun dalam penjara. Jadi kita melihat penghukuman ini, penghakiman ini adalah sebuah penghukuman bukan untuk keselamatan. Dan semua perbuatan manusia yang berkaitan amal, kebaikan, dan ibadah tidak cukup membuat dia untuk ditimbang masuk dalam kerajaan surga. Sebab apa? Ayat 15 mengatakan dengan jelas, setiap orang yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi catatan-catatan yang ada dalam buku-buku itu bukan untuk mempertimbangkan mendapatkan keselamatan, tapi untuk membuktikan apa yang setelah dilakukan, membuktikan apa pelanggaran yang telah dilakukan, apa yang telah dilakukan selama hidup dalam dunia ini, kemudian orang itu ditunjukkan kepada mereka dan orang tidak bisa mengelak lagi bahwa mereka sudah menolak menyembah Tuhan. Kalau satu buku dibuka, namanya buku kehidupan anak domba, dibuka di sana, dan orang yang tidak tertulis dalam buku itu langsung disingkirkan ke dalam kematian kedua, api yang menyala-nyala. Jadi kita bisa meyakini bahwa penghakiman itu bukan penerimaan keselamatan, tetapi sebuah vonis yang dijatuhkan dan berapa lama dia berada dalam penghukuman. Jadi mungkin inilah ada yang orang baik tapi tidak mau menyembah Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dia akan mendapatkan neraka tingkat 1, neraka tingkat 2, neraka tingkat 7. Orang-orang penjahat yang betul-betul jahat, dia bisa mendapatkan neraka tingkat 7. Itu adalah bayangan saya saja. Tetapi yang sebenarnya bahwa tidak ada keselamatan yang diberitahukan. Tidak tertulis, disingkirkan. Jadi kita tahu bahwa ada kegilaan penjahat. Orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, mereka merasa bahwa tidak akan dapat ditangkap. Karena dia hebat, karena dia sakti. Kalaupun bisa ditangkap, dinyatakan barang bukti, nanti di pengadilan, hukum bisa dibelok-belokkan dan dia bisa bebas bersyarat. Tetapi kecewanya bahwa di atas langit masih ada langit. Artinya bahwa Tuhan berkuasa, Gusti mboten sari. Jadi semua dicatat,
dan kelak dibuktikan di hadapan mereka ketika dalam persidangan itu tidak ada namanya tercatat dalam kitab kehidupan, dia disingkirkan. Bapak Ibu, ini adalah penghakiman terakhir. Menyedihkan karena orang yang merasa menyembah Tuhan, orang yang telah berjasa untuk Tuhan, jika namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, tidak diperhitungkan. Jadi yang sangat menarik adalah adanya sebuah kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan ini disebutkan di dalam Alkitab kira-kira 10 kali. Disebutkan 10 kali. 2 kali disebutkan langsung oleh Tuhan Yesus. Khususnya yang sangat jelas disebut Yesus di dalam Lukas pasal yang 10 ayat 20. Di sana dikatakan terhadap murid-muridnya yang sudah melayani. Karena dia berhasil melakukan pelayanan, berhasil mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan banyak orang, lalu mereka bersukacita di hadapan Tuhan. Lalu Yesus berkata, jangan bersukacita, karena setan dan iblis telah lari daripadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu lebih penting. Nama yang tertulis dalam kitab kehidupan adalah menjadi pedoman pokok, bukan perbuatan, tetapi nama yang tertulis. Selain Tuhan Yesus, Daud di dalam kitab Mazmur pasal 69 juga berkata, Tuhan, jangan sampai namaku terhapus dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan juga dikatakan oleh Daniel dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Disebutkan orang-orang Israel yang namanya disebut dalam kitab kehidupan akan mendapat prioritas di dalam masa kesusahan besar. Paulus menyebut di dalam kitab Filipi pasal 4 bahwa teman-teman sekerjanya telah ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi berbahagialah orang yang telah ditulis dalam kitab kehidupan namanya, karena itu adalah jaminan keselamatan yang sangat penting. Dan yang paling banyak ditulis adalah di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 5, 13 ayat 8, 17 ayat 8, pasal 20 ayat 11 dan 15, pasal 21 ayat 17. Di sana menyebutkan peranan kitab kehidupan itu. Yesus berjanji kepada jemaat Sardis, orang-orang yang menjaga kekudusannya, tetap melayani Tuhan, berani mengatakan tidak kepada materialisme dan kesenangan terhadap dunia ini. Yesus berjanji namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Lalu pasal 13 dan pasal 17 mengatakan orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan menyembah binatang, akan diberi tanda pada lengannya, diberi tanda pada dahinya bahwa mereka menyembah binatang itu. Lalu kembali pada pasal 20 dikatakan mengenai kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yang paling penting adalah apakah namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Gelisahlah, khawatirlah, takutlah dengan namamu ada tercatat apa tidak. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana cara kita mengetahui bahwa nama kita ada tercatat dalam kitab kehidupan anak domba? Yohanes, penulis kitab Wahyu, juga penulis Injil Yohanes mengatakan dengan jelas pada Yohanes 3 ayat 17 dan 18, setelah dia mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia, ia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga dia memperoleh selamat bagi setiap orang yang percaya. Pada ayat 17 dan ayat 18, Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang yang percaya, namanya diingat, namanya ditulis. Di dalam pasal 6 ayat 47 dan ayat yang ke-37 juga dikatakan bahwa kita yang percaya sudah pindah dari dalam maut, kemudian Tuhan menempatkannya di dalam hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah dibuang. Itu adalah kabar gembira, sehingga Tuhan menjagai orang-orang yang percaya kepada Dia, orang yang menyembah Dia,
meskipun ia mengalami segala macam kesulitan, segala macam kekurangan, segala macam penderitaan. Jadi yang paling penting dalam bagian ayat ini menghadapi penghakiman yang terakhir adalah apakah nama kita tercatat dalam kehidupan. Keberanian kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah sebuah jaminan utama. Yang mana di dalam hati ada Roh Kudus yang membimbing kita, menginsapkan hati kita, membuat kita sadar apabila kita salah. Kita akan minta ampun, bertekuk lutut, dan kembali mengambil darah anak domba untuk menguduskan hidup kita. Itu adalah jaminan. Karena Tuhan Yesus mengampuni kita. Tuhan Yesus membuang dosa kita seperti jauhnya barat dengan timur. Jadi sungguh bersukacita bagi kita semua. Harta yang paling indah di dalam dunia bukanlah apa yang kita miliki dalam dunia ini, tetapi nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Sebab kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, dimanapun kita berada sesudah kita meninggalkan dunia, Tuhan akan mengambilnya, Tuhan membangkitkannya, dan Tuhan memberikan kemuliaan. Apapun yang sudah kita lakukan, jika nama tidak tercatat, kita sudah membuat sebuah perbuatan yang besar, akan jatuh ke dalam kerajaan maut, berdiri di hadapan pengadilan, dan Tuhan memutuskan namamu tidak ada tercatat dalam buku kehidupan. Kematian yang kedua, yaitu api yang menyala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, akhirnya pada saat pandemi ini kita bisa menguji hati kita, menguji iman kita. Apakah kita menjadi orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita menyembah Tuhan kalau kita bersama-sama. Zaman sebelum pandemi, ukuran orang setia adalah datang ke gereja. Kalau orang itu ibadah hadir, doanya bagus, terus-menerus berdoa, kita bisa mengatakan orang itu rohani. Kalau orang itu enggak kelihatan di gereja, maka kita bisa mengatakan, wah, kemana dia ini meninggalkan Tuhan. Itu zaman dulu. KKR, kebangunan rohani, jumlah jemaat yang banyak sekali menjadi ukuran bahwa gerejanya diberkati Tuhan. Tapi pada masa pandemi ini, orang-orang dilarang pergi ke gereja. Gereja maksimal 50%. Boleh jemaat hadir. Dan bahkan hari Sabtu dan Minggu ini, semua kegiatan harus dilakukan secara daring. Jadi bukan hadirnya di gereja orang menjadi ukuran, itu dia orang betul-betul menyembah Tuhan atau enggak. Tetapi ukuran menyembah Tuhan atau enggak, itu ada di dalam hati kita. Kesungguhan kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sekarang ini berada pada masa pandemi, tidak boleh pergi ke gereja adalah, apakah iman kita sungguh-sungguh kuat? Atau kita justru merasa senang karena tidak dibebani dengan pergi ke gereja, dibebani persembahan, dibebani pengorbanan, dan seterusnya. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan melihat iman secara pribadi. Tuhan tidak melihat kita hadir di gereja sebagai ukuran, tapi Tuhan melihat kita menyembah Dia dimanapun dan kapanpun sebagai ukuran. Karena apa saja yang kita lakukan akan berhadapan dengan kursi pengadilan. Orang Kristen berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus, orang-orang yang menolak menyembah Allah di dalam pengadilan tahta putih yang besar. Akhirnya kita bersyukur karena firman Tuhan menguatkan kita, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Mari kita sambut dengan sebuah pujian yang berkaitan dengan pengampunan, berkaitan dengan nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Dari sebuah pujian yang mengatakan, seputih bulu domba. Lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikan
hadapan malaikatmu. Lalu hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumbah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumbah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Oh, seputih bulu domba, seputih bulu domba. Haleluya. Seputih bulu domba. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur karena boleh belajar dari kitab Wahyu pada penghakiman tahta putih yang besar. Itu adalah penghakiman yang terakhir karena semua manusia harus mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Langit dan bumi Kau lenyapkan. Maut, kerajaan maut dan laut harus menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Dan setelah itu Engkau melenyapkan. Demikian juga Tuhan Yesus akan duduk dengan tegak, menghakimi setiap orang, membuka setiap kitab-kitab yang telah ditulis oleh manusia, tentang manusia oleh para malaikat. Dan juga membuka sebuah kitab yang dinamakan Kitab Kehidupan Anak Domba. Tuhan, manusia dihakimi menurut perbuatannya. Karena mereka telah menolak menyembah Tuhan, menolak menyembah Allah Bapa yang di surga, menolak untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua perbuatannya tidak sampai untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Sehingga kami tahu pengadilan ini adalah vonis untuk menentukan hukuman yang harus diterima. Kami berbahagia ya Bapa, karena nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Engkau telah mempersiapkan kami, melindungi kami, memberkati kami, menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu, karena kami percaya kepada-Mu. Meskipun kami banyak dosa, meskipun kami banyak pelanggaran, darah-Mu yang berkuasa itu memberikan pengampunan kepada kami. Bapak, kami menyerahkan umat-Mu satu persatu, dimanapun mereka berada saat ini.
bukan ukuran kami berada di gereja, bukan ukuran kami melakukan, memberikan apa yang bisa kami lakukan, tetapi hati kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan membuang kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuat kami teguh, kuat, perkasa di dalam Tuhan, meskipun dalam masa pandemi. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan ini, kami menerimanya dengan ucapan syukur sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ibadah minggu ini, hari Sabtu dan hari Minggu adalah di mana kita mentaati apa yang disampaikan dalam SK Gubernur dan SK Bupati dan kesepakatan gereja-gereja yang ada di Purwokerto, bahwa kami mengadakan ibadah daring saja. Jadi PRBK pada hari Sabtu tidak berkumpul di gereja, pada hari Minggu pagi tidak berkumpul di gereja, hari Minggu sore, ibadah sore juga tidak berkumpul di gereja. Jadi melulu bagaimana Bapak Ibu ibadah secara pribadi, kesanggupan yang telah dibangun dengan Tuhan untuk dibangunkan kembali. Tapi minggu berikutnya, pada hari Minggu yang kedua, kita akan berkumpul di gereja dalam jumlah terbatas. Lalu kemudian kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan juga Bapak Ibu yang rindu mempersembahkan persembahan-persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan rutin, silahkan membawanya pada minggu depan. Ya, terima kasih sekali atas apa yang telah Bapak Ibu kerjakan untuk Tuhan, dan kami sebagai hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu terus-menerus, memohon supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap kesibukan kita. Kiranya Bapa menolong kita. Mari kita akhiri ibadah dengan doa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur sudah selesai ibadah kami. Sebentar kami akan meninggalkan persekutuan kami. Kami akan beraktivitas seperti biasa. Tolong Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, cukupkanlah kami apa yang kami butuhkan. Tuhan, berkatilah kami baik berkat jasmani dan berkat rohani. Sertailah kami dalam keluarga, dan berkatilah kami dalam setiap usaha mendidik anak-anak kami. Engkau adalah kepala bagi rumah tangga kami. Berkatilah kami sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Demikian juga kami akan setia kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan mencukupkan makanan, minuman, Tuhan memberi kesehatan, dan Tuhan memberi keamanan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menyertai, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami doakan hari Sabtu dan Minggu ini, kami sudah mentaati untuk tidak pergi kemana-mana. Biarlah doa kami sungguh-sungguh corona segera bisa diatasi. Kami bisa memutuskan rantai penyebaran corona. Dan kami doakan Banyumas bagi Tuhan. Banyumas dikerjakan oleh tangan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Maka semua penyebaran akan dihentikan, akan dikurangi, bahkan sampai kepada satu titik yang menggembirakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami menyerahkan anak-anak-Mu semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Tuhan menyertai perjalanan hidup-Mu dengan segenap kasih dan karunia-Nya. Maka dari itu biarlah Bapak Ibu berada di tempat masing-masing dengan dipenuhkan damai sejahtera dari Kristus, sukacita dan karunia. Biarlah Bapak Ibu menerima semuanya itu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati satu persatu, langkah demi langkah, hari demi hari, sampai Tuhan menyambut kita sebagai saleh-salehnya pada hari Maranatha. Haleluya. Terima kasih, terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih.
sampai di sini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.